Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Kurninata Zahira, NIM 2024 Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Imran, SEMAK, pada mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengadilan. Sarbanes-Oxley Act atau disingkat dengan SOA adalah undang-undang yang diterapkan di Amerika Serikat untuk meningkatkan akuntansi dan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan publik. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah penipuan, melindungi investor, dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Meskipun SOA diterapkan di Amerika Serikat, penerapannya di Indonesia masih terbatas. Pengaruh penerapan Sarbanes-Oxley dalam profesi akuntansi. Penerapan SOA berdampak positif pada profesionalisme akuntan, meningkatkan standar audit dan kredibilitas profesi. SOA mencegah konflik kepentingan dengan membatasi jasa non-audit yang diberikan oleh auditor dan mengatur rotasi auditor agar tetap independen. Hal-hal yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act yang pertama yaitu pengungkapan informasi keuangan yang lebih transparan, kedua pembentukan komite audit yang independen, ketiga tanggung jawab baru bagi Dewan Komisaris dan Manajemen, keempat peningkatan hukuman bagi pelanggaran corporate fraud, kelima perlindungan bagi whistleblowers yang melaporkan kecurangan. Selanjutnya, akuntansi piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang termasuk dalam aset lancar yang harus dicatat dalam pelaporan keuangan perusahaan. Akuntansi piutang mencakup pencatatan, pengakuan, pengelolaan, dan pelaporan piutang dalam laporan keuangan. Penting untuk memastikan bahwa piutang dicatat dengan benar dan risiko piutang tak tertagih dikelola dengan baik. Prosedur pencatatan dan pengakuan piutang dalam akuntansi. Pengakuan piutang diakui pada saat penjualan kredit dilakukan sesuai dengan prinsip akrual. Pencatatan pembayaran ketika pembayaran diterima kas yang diterima dicatat dan piutang yang tercatat sebelumnya dikurang. Metode pengelolaan piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung. Piutang tak tertagih dihapus dari laporan keuangan ketika dipastikan tidak dapat ditagih. Metode ini tidak disarankan karena tidak mencerminkan estimasi kerugian yang realistis. Metode cadangan. Perusahaan membentuk cadangan untuk piutang tak tertagih berdasarkan estimasi pada akhir periode akuntansi mengikuti prinsip pencocokan. Akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk dijual. Karakteristiknya yang pertama, dimiliki untuk digunakan bukan sebagai barang dagangan. Kedua, digunakan dalam operasi utama perusahaan, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, memiliki masa manfaat lebih dari satu siklus operasi. Keempat, memiliki nilai yang relatif tinggi. Klasifikasi aset tetap. Yang pertama, tanah, tempat berdirinya gedung perusahaan. Kedua, perbaikan tanah, jalan, tempat parkir, pagar, dan saluran air. Ketiga, gedung, kantor, toko, pabrik, dan gudang. Keempat, peralatan kantor, mesin, kendaraan, dan mebel. Pencatatan harga perolehan aset tetap. Aset tetap umur tidak terbatas seperti tanah. Kedua, aset tetap umur terbatas
seperti gedung dan peralatan. Ketiga, aset tetap umur terbatas yang tidak dapat diganti, seperti sumber daya alam. Pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran modal, biaya yang menambah nilai atau memperpanjang umur aset. Kedua, pengeluaran pendapatan, biaya pemeliharaan rutin, dibebankan langsung ke biaya. Selanjutnya, akuntansi aset tetap. Pencatatan, semua transaksi terkait aset tetap dicatat dalam buku besar. Penyusutan dihitung secara periodik dan dibebankan ke biaya. Pelaporan disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan kebalikan dari aset tetap. Aset tidak berwujud adalah aktiva yang memiliki umur ekonomis yang panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Karakteristik aset tidak berwujud yang pertama teridentifikasi, kedua tidak berfisik, ketiga bukan aset keuangan. Klasifikasi aset tidak berwujud. Yang pertama berdasarkan cara akuisisi dapat diperoleh melalui pembelian dari entitas lain. Kedua, dapat diidentifikasi. Beberapa aset bisa diidentifikasi secara terpisah, misalnya hak paten, sedangkan lainnya tidak dapat dipisahkan, misalnya goodwill. Ketiga, dapat ditukarkan. Beberapa aset dapat dijual atau dibeli, dan yang lain tidak dapat dipertukarkan. Keempat, periode manfaat yang diharapkan. Aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu tidak terbatas seperti organisasi kos, sedangkan yang lain memiliki umur hukum tertentu. Jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, hak sewa, kedua, hak paten, ketiga, merek dagang, keempat, biaya operasi. Penurunan nilai dan pelepasan. Penurunan nilai, jika arus kas yang diharapkan lebih kecil dari nilai buku, maka aset disesuaikan ke nilai wajarnya dan kerugian yang dialami. Pelepasan, ketika aset dijual, biaya yang belum diamortasi dihapus dari akun dan keuntungan dan pelepasan di akun. Liabilitas atau kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan di masa depan. Karakteristik liabilitas yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi. Pencatatan harus menyerahkan aset atau memberikan jasa untuk melunasi utang. Kedua, keharusan sekarang. Kewajiban harus ada pada saat pelaporan. Ketiga, transaksi masa lalu. Liabilitas timbul akibat transaksi yang sudah terjadi. Pengukuran dan penilaian liabilitas. Yang pertama, pengukuran. Nilai liabilitas pada saat terjadinya umumnya sama dengan nilai pertukaran. Kedua, penilaian. Nilai dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh suku bunga dan waktu jatuh tempo. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian liabilitas disajikan dalam neraca berdasarkan urutan jatuh tempo. Pengungkapan, informasi tambahan mengenai liabilitas disajikan dalam catatan atau laporan keuangan. Materi selanjutnya, akuntansi penyajian. Akuntansi penyajian adalah cabang akuntansi yang khusus menangani segala hal terkait gaji karyawan. Hal ini mencakup perhitungan gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pembayaran gaji serta pengelolaan data karyawan. Proses akuntansi penggajian, yang pertama perhitungan gaji, menghitung gaji, pokok, tunjangan, dan potongan. Kedua, pencatatan transaksi, dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Ketiga, pembayaran gaji, gaji yang telah dihitung dan dibayarkan kepada karyawan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setiap karyawan akan menerima slip gaji yang berisi rincian gaji yang diterima. Keempat, pelaporan. Digunakan untuk analisis biaya dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
Dampak akuntansi penggajian. Dampak pada perusahaan membantu mengelola penggajian, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dampak pada karyawan memastikan karyawan menerima gaji yang tepat dan sesuai dengan hak mereka. Dampak bagi pemerintah memastikan perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Materi yang terakhir, akuntansi untuk persekutuan. Indonesia memiliki berbagai bentuk badan usaha yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis. Salah satu usahanya yaitu persekutuan. Persekutuan adalah gabungan 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha pertama. Jenis persekutuan yang pertama perdata, kedua firma, ketiga CV. Proses pendirian persekutuan. Yang pertama, membuat perjanjian, kedua, menyerahkan modal, ketiga, mendaftarkan ke pengadilan negeri, keempat, mempublikasikan dalam tambahan berita negara. Pembagian laba. Yang pertama, berdasarkan perjanjian, jasa rekan investasi atau kombinasi keduanya. Kedua, jika tidak ada perjanjian, dibagi rata. Baik, itulah penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.